warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengetahui apa saja sih progres dalam bisnis kami yaitu Healthy Food, kami akan mengantarkan kalian semua kepada latar belakang dari Healthy Food tersebut. Poin pertama adalah latar belakang Healthy Food. Di tengah kesadaran masyarakat yang semakin meningkat terhadap pentingnya gaya hidup sehat, bisnis healthy food telah menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat. Healthy food menawarkan pilihan nutrisi yang seimbang dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Hal ini mencangkup makanan organik, bebas gula, rendah kalori, rendah lemak, tinggi serat, dan berbagai jenis makanan diet bulking khusus lainnya. Bisnis makanan sehat ini atau healthy food ini memiliki potensi yang menjanjikan mengingat permintaan konsumen yang terus meningkat untuk produk-produk makanan yang mendukung gaya hidup sehat. Di lingkup kehidupan bisnis kami yang banyak masyarakat sadar akan kehidupan yang sehat. Poin kedua adalah potensi usaha. Potensi usaha healthy food sangatlah besar dan terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat dan pola makan yang seimbang. Permintaan makanan sehat didorong oleh faktor-faktor kesadaran kesehatan yang meningkat, segmentasi pasar luas, inovasi menu kreatif, dukungan pemerintah dan industri kemitraan dan yang berkelanjutan, potensi digital, pengiriman, serta tren konsumen yang berkembang. Dengan memanfaatkan peluang ini, usaha makanan sehat dapat menarik perhatian konsumen, memberikan pilihan menu yang menarik dan lezat, serta mendukung gaya hidup sehat yang berkelanjutan di tengah masyarakat yang menginginkan pola makan hidup sehat. Poin ketiga adalah bidang usaha dari healthy food tersebut. Healthy food adalah segmen bisnis yang berfokus dan berproduksi dalam penjualan makanan yang dianggap sehat dan bergizi. Usaha dalam bisnis kami ini menyediakan opsi yang kaya nutrisi, menggunakan bahan baku alami dan memenuhi kebutuhan diet dan bulking khusus lainnya. Industri ini berinovasi untuk menciptakan makanan sehat yang lezat dan mudah dikonsumsi, serta berupaya membuat makanan sehat yang lebih terjangkau dan mudah diakses. Selain itu, pendekatan edukasi dan kesadaran konsumen juga menjadi penting dari industri makanan sehat. Permintaan terhadap makanan sehat terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pola makan sehat dan gaya hidup seimbang dengan makanan yang sehat. Secara keseluruhan, industri makanan sehat terus berkembang seiring dengan perubahan pola pikir dan preferensi konsumen yang semakin sadar akan pentingnya menjaga hidup sehat. Inovasi produk, kesadaran kesehatan, meningkatnya dan dukungan pemerintah merupakan faktor memainkan peran kami dalam pertumbuhan bisnis healthy food kami ini. Dengan itu kami bisa menjadi potensi masyarakat memilih dalam menentukan pola hidup sehat dan memulai dengan makanan-makanan yang sehat. Di sini saya akan menjelaskan progres kedua dari bisnis healthy food kami, yaitu aspek manajemen. Nama dari unit usaha yaitu Healthy Food, karena bergerak pada bidang kuliner yang berfokus pada kesehatan dan sanitasi hygiene. Healthy food sangat identik dengan kebiasaan seseorang yang senang melakukan olahraga, program karbo, atau bisa disajikan sebagai menu untuk diet. Healthy food hadir untuk membantu masyarakat agar lebih meningkatkan kesadaran akan kebersihan dan kandungan gizi pada makanan. Gizi yang seimbang dan juga keadaan sayuran yang fresh tentu memiliki
efek yang baik bagi tubuh dan dapat mengurangi risiko terkena penyakit. Adapun rencana kerja dari usaha healthy food kami yaitu pendekatan campuran. Yang pertama, ada jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Untuk jangka pendek, dilakukan dalam 1 tahun yang dinilai dalam bulanan seperti memperluas jangkauan pasar dari area Condong Catur ke Sleman dan mengembangkan variasi pilihan menu yang beragam untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen. Jangka menengah dilakukan dalam waktu 3-5 tahun lebih konkret dengan sasaran menambah outlet offline healthy food di Yogyakarta, berkolaborasi dengan mitra yang strategis seperti pusat kebugaran, komunitas kesehatan, atau influencer kesehatan. Jangka panjang dilakukan dalam waktu 20-30 tahun bersifat garis besar yang strategis dengan mendirikan komunitas healthy food, mendirikan pabrik sendiri untuk bahan baku, menjadikan brand terkenal secara nasional dan internasional. Adapun aspek SDM yaitu meliputi rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, tim yang berdedikasi, manajemen kinerja, dan kebijakan koperasi. Rekrutmen dan seleksi yaitu untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas dan memiliki minat pengetahuan tentang healthy food. Pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan pengetahuan karyawan tentang nutrisi dan manfaat kesehatan makanan. Tim yang berdedikasi untuk membangun budaya kerja yang positif dan baik. Manajemen kinerja menetapkan target yang jelas dan ukur pencapaian karyawan secara objektif. Kebijakan koperasi dan tunjangan untuk mendorong motivasi dan potensi karyawan. Setelah mengetahui progres dari poin kedua, di sini saya akan menjelaskan progres ketiga dari bisnis healthy food kami. Yang pertama adalah segmenting, targeting, positioning. Nah, untuk segmenting sendiri di sini kami menjelaskan 3 poin, yaitu segmen geografis itu di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kecamatan Depok, dan Kelurahan Condong Catur. Untuk segmen demografi sendiri itu ada anak-anak, remaja hingga dewasa, laki-laki dan perempuan di kalangan menengah bawah sampai atas. Nah, untuk segmen behavior itu tuh adalah yang suka olahraga, suka makan sayur atau makanan sehat. Nah, untuk segmen psikografik sendiri itu kami menjelaskan tentang kayak peduli kesehatan, menjaga pola makan. Nah, untuk yang kedua, targeting, yang menjadi target produk healthy food kami berdasarkan segmenting pasar kami adalah perempuan dan laki-laki mulai dari anak-anak sampai dewasa dengan rentan usia 7-40 tahun yang memiliki ketertarikan dalam makanan sehat dan peduli kesehatan. Untuk positioning sendiri adalah menciptakan image produk atau citra perusahaan di benak konsumen sebagai toko makanan sehat dengan akses yang mudah secara online maupun offline, pelayanan yang menyenangkan dan memiliki value makanan pengantar kesehatan. Untuk konsumen yang akan menjadi pelanggan kami melalui tagline Healthy Food, Healthy Life. Selain itu, kami juga akan membangun hubungan dengan pelanggan dengan cara tetap mengadakan interaksi, melibatkan pelanggan melalui sosial media sehingga engagement tetap terjaga. Untuk poin yang kedua adalah analisis kelayakan pemasaran. Untuk analisis kelayakan pemasaran dari bisnis healthy food kami adalah 0,8, sedangkan kelayakan usaha di 4,2. Berdasarkan hasil yang diperoleh sebesar 4,2, maka usaha healthy food dari sisi pemasaran dikatakan layak karena masuk pada range 3,41 sampai 4,20. Nah, untuk yang ketiga adalah analisis pemasaran healthy food. Di sini saya akan memberikan contoh untuk strategi produk adalah menciptakan produk makanan sehat dan bergizi yang dapat menarik konsumen. Untuk strategi harga adalah memberikan diskon dan promosi untuk membuat produk lebih terjangkau bagi konsumen. Yang ketiga, strategi saluran distribusi adalah perusahaan healthy food menggunakan strategi baruan pemasaran secara langsung melalui sarana penjualan online maupun offline karena itu sangat berpengaruh dan menarik konsumen. Yang keempat, strategi promosi
adalah melakukan pengiklanan melalui media advertising online. Nah, untuk yang keempat adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah strength, contohnya makanan sehat dengan rasa yang lezat dan bergizi. Yang kedua, weakness, yaitu kurangnya brand awareness. Yang ketiga adalah opportunity, contohnya berkembangnya komunitas hidup sehat. Yang keempat adalah threat, contohnya harga baku yang cukup tinggi. Setelah mengetahui progres dari poin ketiga, di sini saya akan menjelaskan progres yang keempat, yaitu aspek teknis dan operasi. Untuk rencana pengoperasian usaha healthy food kami adalah pemilihan bahan baku yang meliputi sayuran dan daging, pembersihan bahan baku, pengolahan hingga pengemasan. Setelah mengetahui progres keempat, di sini saya akan menjelaskan progres kelima, yaitu aspek keuangan. Yang pertama adalah kebutuhan dan investasi. Yang pertama adalah biaya operasionalnya sebesar 5.500.000. Yang kedua biaya investasi sebesar 16.312.000 rupiah. Yang ketiga biaya modal kerja sebesar 12.840.000 rupiah. Dan total keseluruhannya ada sebesar 34.652.000 rupiah. Yang kedua adalah rencana pembelanjaan dan sumber dana. Yang pertama dari modal sendiri kita modalnya sebesar 20 juta dan pinjaman sebesar 20 juta juga. Untuk yang ketiga rencana kebutuhan dana, aset tetapnya sebesar 16.312.000 rupiah dan aktiva lancarnya sebesar 12.840.000 rupiah dan total aktiva sebesar 34.652.000 rupiah. Untuk proyeksi keuangan, proyeksi pendapatannya per bulan sebesar 17.400.000 rupiah, biaya produksi sebesar 13.300.000 rupiah, dan laba keuntungannya sebesar 4.100.000 rupiah. Setelah mengetahui progres dari aspek keuangan, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek terakhir, yaitu aspek ekonomi dan sosial, yaitu contoh konkret dampak ekonomi dan sosial dari ide bisnis healthy food. Yang pertama, dampak terhadap lingkungan. Dampak positif yang bisa dimiliki oleh bisnis makanan sehat terhadap lingkungan hidup adalah yang pertama, penggunaan bahan baku yang organik yang ditanam tanpa menggunakan bahan kimia. Hal ini dapat mengurangi dampak lingkungan yang negatif. Yang kedua, penggunaan packaging yang ramah lingkungan untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Yang ketiga, dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat dari pola hidup sehat. Setelah itu, B. Penyerapan tenaga kerja. Bisnis healthy food kami memberikan kontribusi terhadap masyarakat untuk memperkecil angka pengangguran di sekitar lingkungan bisnis kami. C. Dampak terhadap lingkungan masyarakat. Yang pertama, adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat. Yang kedua, peningkatan peminat healthy food. Yang ketiga, mengurangi dampak negatif dari makanan tidak sehat. Yang keempat, meningkatkan industri pertanian lokal. Dan D, dampak terhadap industri lain, yaitu yang pertama, bagi usaha yang sejenis tentunya akan berdampak pada persaingan sehingga kualitas dan pelayanan yang dihasilkan pada usaha ini semakin inovatif dan kreatif. Yang kedua, dampak terhadap industri lain seperti industri pertanian, industri pangan, kesehatan, dan industri pariwisata. Dengan adanya bisnis ini dapat mendorong inovasi, perubahan tren, dan pertumbuhan di sektor-sektor terkait. Dengan mengetahui progres-progres yang ada di dalam bisnis kami mengambil kesimpulan bahwa dengan mengetahui pendahuluan bisnis healthy food kami bisa mengetahui potensi usaha kami. Dengan adanya aspek manajemen healthy food yang mengatur berjalannya progres dari bisnis kami ini, kami akan memenuhi aspek pemasaran dengan adanya sistem SWOT dengan beriringan aspek operasi dalam mengembangkan progres bisnis kami ini berkelanjutan dengan aspek keuangan yang menjadi salah satu potensi besar dalam berkembangnya bisnis healthy food ini, sehingga kami bisa memberikan efek positif terhadap lingkungan hidup di sekitar kami. Begitulah kesimpulan dari bisnis healthy food kami ini. Dengan adanya progres ini, kami berharap bahwa kedepannya
bisnis ini menjadi salah satu bisnis yang berpotensi tinggi di tengah masyarakat yang berada di lingkungan hidup kami. Mungkin ini saja yang bisa kami simpulkan dari progres bisnis healthy food kami ini. Dengan itu, saya menutup presentasi kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.